Saya kira dua pulau kecil, ternyata pulau yang ada di bawah datang dari Los Higos menuju ke arah utara. Los Leones terlihat sangat luas sekali di sebelah kanan bawah, dan betul saja Korea Ahumada yang menjadi ujung dari pesawat ini. Akan kita lihat nanti drop zone dari masing-masing tim menuju ke area mana. Biasanya kayak gini AE turun cepet nih di Los Higos sama di atasnya Los Higos, tapi ternyata enggak ya. Dia bisa ngambil di scrappingan Los Leones juga sih si AE itu. Tapi ntar kita lihat lah, karena kan memang AE ini adalah salah satu tim yang menurut gue pribadi untuk drop zone selalu mengisi kekosongan. Ya. Dia tuh seperti Geek Fam, terus juga seperti GD pun seperti itu sebenarnya. ya bener. Siapa lagi ya kemarin gue catat? AE, GD, Coba tuh. oh Vampire. Oh, Vampire, Geek Fam itu adalah tim-tim yang selalu mengisi kekosongan gitu kan. Jadi yang kosong-kosong gak dibiarkan, dimanfaatkan secara maksimal, dan itu adalah salah satu aset yang perlu dimainkan pastinya kalau misalkan kita ngomongin liga round robin seperti ini. Dan dimana dari Boom sudah mulai membuka parachute-nya menuju ke arah bagian kiri seperti biasa, tidak ada perubahan sama sekali. Dan untuk tim acara bakal dimainkan kembali juga oleh Eagle Esports dan AE. Di manakah AE? Oh, Apa jangan-jangan? itu tuh di kanan, di dekat dengan Impala. Mereka akan coba menuju ke arah sebelah kanan, mungkin mencoba untuk turun di area Impala, karena memang tadi sempat dibahas Impala kosong, tidak ada yang mengisi. Dan juga kembali kita melihat saat ini Circle menuju ke area utara. Pemain-pemain Boom bergerak, mereka menuju ke arah Valley Del Mar harusnya. Genesis Dogma tadi terpantau sedikit mengambil kendaraan terlebih dahulu, dan ini dia FaZe Clan, tim yang kita prediksi. Kenapa Cijal? Tadi kita ngeceng-ngecengin si Beer 11. Oh, main sekarang ya? Dia main cuy. Pakai potongan rambut baru cuy. Cepmek potongan baru dari Beer 11. Jadi bang cepmek tuh apa bang? Cepak Mekong. Oh iya, itu atau dia. Cepak mekanik. Nah, mekanik yang baru ditunjukkan oleh Trozin. Ya, karena dia memiliki mekanik yang sangat luar biasa menggunakan Winchester saja. Winchester United. Winchester United, dan juga Winchester adalah senjata yang bisa nge-cast. Kenapa tuh? Chester. Ya, bener juga. Iya. Winchester. Chester. Waduh, udah gak ketolong nih. Atau mungkin Winchester adalah senjata yang suka Windy. Kenapa tuh? Karena depannya Win. Oh. Windy Chester. Ya, dan juga untuk kalian bisa mendapatkan win atau mendapatkan kemenangan, kalian perlu ikutan turnamen. Salah satu turnamen yang perlu kalian ikuti adalah Jawara Cup. Betul. Karena ini turnamen yang akhirnya bisa membuat kalian menuju ke PMNC Play-in. Betul. Ini adalah salah satu turnamen komunitas yang tidak boleh dilewat-lewatkan ya. Sudah masuk ke season 4. Kayaknya batas pendaftarannya tuh udah mepet deh. Oh, sampai 15 Oktober coy. 15 Oktober ya? Iya, sekarang udah tinggal 13 Oktober. Jadi sisa 2 hari lagi buat teman-teman mempersiapkan timnya untuk join langsung ke Jawara Cup. Ya, sangat menarik kalau kita lihat bahkan saat ini pemain-pemain dari tim lain yang sedang terpantau adalah tim Yudu Alliance Olio yang masih terus kita lihat dia mencoba untuk melakukan looting-looting saja di awal. Hening sekali, ini adalah Miramar, memang areanya luas, daratannya luas sehingga banyak tempat yang bisa diisi. Alan terpantau tadi mengambil satu mini senjata yang juga sedang laris di PMPL SEA Championship Fall. Dan juga kalau kita lihat di PMPL SEA Championship Fall kali ini justru sedikit yang menggunakan M249. Tadi Alan sempat mendapatkannya tapi langsung diganti menuju ke arah mini. Ya, wajar banget karena mini ini adalah salah satu senjata yang lagi di buff. Jadi DMR-nya itu mini sama SKS itu di buff, dari recoilnya lebih stabil. Terus dari segi damage-nya juga ada sedikit penambahan damage, sama senjata dari airdrop itu AUG. Jadi makanya gak heran kan sekarang udah mulai banyak player yang menggunakan si AUG ini. Walaupun memang AUG ini sempat kalah pamor sama senjata si MG3 sama M249 kan. Ya. Dan sekarang udah di buff juga, jadi udah bisa dimainkan lebih banyak lagi. Dan sekarang tuh kayaknya banyak sekali player tuh yang selalu bawa shotgun deh. Kayak jarang gak sih lu lihat ada player atau tim yang tidak membawa shotgun? Ya, memang DBS ini menjadi senjata yang langsung naik daun kalau kita lihat. Dan salah satu yang menggunakan pertama kali yang dilihat waktu itu Jaden. Jaden yang melakukan sebuah, bisa dibilang pakai DBS duluan, tren pakai DBS dimulai dari Jaden waktu itu terjadi di turnamen terparty, dia sampai late game dan mendapatkan banyak elim pakai DBS itu. Benar. Karena memang kalau misalkan untuk di late game kayak mau dimainkan di rumah-rumah tuh enak banget kan buat ngecek sudut-sudutnya, jadi anti HBD club juga. Lu ngomongin naik daun, gue jadi inget memes itu, tau gak sih yang naik daun? Naik daun pisang ya? Naik daun beneran. Iya. Naik daun pisang juga bisa kalian lakukan di Nusa. Karena Nusa tuh ada pohon-pohon pisang yang kalau kalian loncat tuh bisa naik di atas nyangsang. Gitu. Iya. Bener. Jadi kalian bisa ngerasain gimana caranya naik daun.
Betul. Keren. Di Nusa. Keren. Emang PUBG Mobile ini selalu mewujudkan apa saja yang kita pengenkan ya? Ya, memang semuanya ada di PUBG Mobile, tersedia semua. Pokoknya Iyalah. kalian tinggal main terus saja, updatean terbarunya juga sangat menarik sekali. Betul. Mau cari ayah nggak ada di PUBG Mobile? Ada. Tinggal ajak mabar aja duo squad langsung. Betul. Jangan 3-man squad, jangan. Cepu soalnya. Ya. Biasanya nanti dikasih tahu ke orang lain. Nah, emang bahaya sekali. Iyalah, Kalau selagi di lobby berdua, ada yang ketiga tuh bahaya. Oh iya, pokoknya kalau 2/4 ada yang request jangan diterima. Jangan diterima. Jangan Itu diterima. ada tips dari Cijal yang sering kayak gitu ya? Enggak, saya enggak. tidak pernah Oh, kirain. kebetulan Ya ya. saya kan nggak tahu, saya kan nggak tahu. Nggak pernah kan gue nggak punya teman mabar, Oh Sandika. ya. Heeh. Kasihan sekali ya. Memang. Kalau kalian ingin nemenin Cijal mabar langsung bisa add di mana Cijal? Jangan. Oh jangan ya. Jangan karena saya beban. Oh iya. Saya juga. Saya kalau lagi duo squad juga saya yang di carry. Oh, sama siapa memang Sandika? Kan Eldoge, kan jago dia. Oh, kalian sage ya. Iya. Jadi duo squad. Duo squad, Benar. Masa sih saya tiba-tiba main sama pro player? Oh iya Ya kan saya nggak ada di friendlistnya Mela. Masa main sama Mela? Benar sih. Kan enggak. Logan Iya juga ya. enggak. Iya juga Gitu. ya. Makanya ya. Makanya gue gak pernah ngerasain tuh 2/4 di lobby tuh gimana ya rasanya ya. Saya juga nggak tahu rasanya gimana. Iya. Saya belum pernah sih 2/4 di lobby sama Lord Ham, belum pernah saya. Gak pernah ngerasain. Apalagi tuh yang kayak sleep call 2/4 di lobby gak pernah ngerasain. Betul. Mungkin Adif pernah merasakan, kita juga belum tahu karena memang Adif ini pemain yang sangat luar biasa sih ya. Bisa jadi dia pernah ngerasain karena biasanya tuh pro player itu kan ngantri yang pengen 2/4 di Ya, lobby. dan juga yang menjadi pertanyaan saya kayak gini, kenapa Real Mio-nya nggak keluar ya? Iya loh. Kenapa nggak sekarang aja nih? Bisa keluar sekarang nggak? Oh, nggak bisa ya? Real Mio-nya ini munculnya itu nanti dia pas lagi fight doang. Kalau lagi kayak gini nggak ada. Jadi wajar banget kalau misalkan kita tuh ngobrolin intermezzo. Ya karena belum ada apapun yang terjadi di dalam tidak in-game. ada. Tidak bisa dong. Biasa kita casting ya sekarang Adif lagi melakukan proning, lagi melihat menuju ke searah sudut dan juga dari Putra sudah mulai menengok-nengok kembali. Nggak seru. Ya, tidak ada yang terjadi. Putra hanya berdiam diri saja, dia hanya memantau, belum ada tembakan yang coba dilakukan, sehingga ya kita akan coba ngobrol-ngobrol dulu aja. Sadar diri, tanam dalam diri nggak? Tanam dalam diri. Cukup tahu tanam dalam diri. Betul. Tak usah kau Basa-basi. Bener gak sih? Salah ya? salah. Apa? Kayak basa-basi. Kita jadi main sambung lirik, seru juga. Oh ya. Tapi ini ada Face Clan yang udah mulai sambung menyambung untuk bergerak. Dia sudah keluar ternyata dari Pekado. Berarti bener ya, masih dengan early rotation yang dilakukan juga oleh Face Clan. Berarti itu yang nggak main ada Tony Kevin Torres, Mr. 5, Beat11. Yang nggak main itu berarti si Lycan. Lycan tidak bermain. Lycan ini adalah pemain yang digadang-gadang menjadi the next Corpai, karena pengganti Corpai di Face Clan adalah si Lycan itu sendiri. Pemain muda yang dihadirkan menuju ke arah Face Clan. Tapi kalau kita lihat juga saat ini Lycan langsung nyetel ternyata bersama dengan pemain-pemain Face Clan. Ya, karena Lycan ini kan sebelumnya pernah bermain di E29 ya. Ya, Dia pernah main bareng sama Shirty S juga di E29. E29 berarti E-nya 29 kali. Nah itu dia, pokoknya sampai 29. Memang cukup capek ya. Kalau kita E-nya 29 kali, 1 menit kita habiskan Sandika. Ya. Tapi kita melihat juga dari Box Gaming masih berada di bagian Hacienda del Patron. Belum keluar loh dia. Dia udah 8 menit di HDP. Sama sekali tidak mau keluar, hanya berdiam diri saja. Dan juga Eagle ternyata kali ini sudah mulai melakukan rotasi mereka menuju ke arah zona. Ternyata Miramar tidak seperti yang dibayangkan ya. Ya. Sunhawk-nya malah jauh-jauh lebih barbar coy. Tadi sebenarnya baru saja ingin saya bahas Cijal saat Sunhawk dimainkan di mid game. Saya ingin mengatakan kalau Sunhawk di hari ini terkesan sangat cepat sekali terjadi karena memang terus-terusan fight dari awal sampai ke late game. Ya. Berbeda dengan Miramar, setelah tadi ekspektasi kita dibuat naik tinggi, fightnya akan sangat seru, sangat intens, ternyata langsung dibanting kembali, di drop kembali. Saat ini lambat pace-nya, semua sedang fokus untuk bergerak kembali. Permainan pragmatis menjadi tren tersendiri di Miramar. PMPLCA minggu yang ketiga, Yami coba naik ke kendaraan. Bahkan kalau kita lihat yang naik kendaraan tidak hanya Yami, tapi semua tim. Bahkan yang di tengah pun masih ingin lebih tengah lagi. Berarti bisa kita lihat kayaknya ada beberapa tim sama sekali belum keluar dari drop zone-nya ya. SLD belum keluar sama sekali dari San Martin. Box Gaming juga baru keluar sedikit saja karena wajar banget gitu zonanya menuju ke arah area sekitaran dari San Martin, dan di mana kali Infinity
sudah mulai mendapatkan target yang dia inginkan. Silence menjadi sasaran utama juga, udah low health cukup parah. Untung masih bisa mendapatkan satu tempat persembunyian, tapi masalah bakal langsung dimajuin saja oleh seorang Nuzi. Cukup gagah berani kali ini Nuzi. Tampan dan pemberani kali ini melemparkan sebuah molotov menuju ke arah seorang Silence. Digocek habis-habisan juga, Silence agak panik, berusaha untuk memanggil bantuan teman-temannya. Tapi ada jual beli utilities kali ini yang terjadi antara Silence dan juga Nuzi. Silence berpikir untuk mundur terlebih dahulu, mencoba untuk menghindari area pertempuran. Bahkan kendaraan yang dia miliki sudah hilang, tidak bisa digunakan lagi. Nuzi tidak hanya mengincar Silence, tapi juga mengincar pemain-pemain BN yang lain berada di area compound. Silence harus segera regroup bersama rekan-rekannya. Setidaknya harus ada cover menuju ke arah Silence saat Silence sedang bergerak agar tidak bisa ditembak oleh pemain Infinity. Tapi granat sedang dimasak. Ikan hiu makan tomat. Hayu kita lempar granat. Granat dilemparkan. Sudah pasti kena menuju ke arah Silence. Meledak saat lagi dan membuat Silence langsung knockdown. Wah, benar-benar on point banget tadi. Lemparan nades dari seorang player dari Infinity sudah dikalkulasikan dengan sangat matang. Granat yang well done banget. Dan dimana kita kali ini melihat juga dari BN United dipaksa untuk mundur. Nah gitu dong. Cing, meong. Gitu munculnya tuh di saat kayak gini lagi rotasi. Nah muncul tuh. Teman-teman yuk langsung yuk. Screenshot PUBG Meo-nya. Cepet banget lagi hilangnya. PUBG Meo itu adalah satu icon dari Realme yang bisa kalian langsung screenshot, langsung upload di sosial media kalian, tag Instagram PUBG Mobile, tag Instagram dari Realme juga untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dari PUBG Meo atau Real Meo. Real Meo. Jadi hashtagnya adalah screenshot PUBG Meo. Ya, dan kita kembali berpindah. Cijel saat ini yang sedang terpantau adalah pemain dari Alter Ego Limax. Ada Potato. Potato harus menghadapi dua pemain sekaligus. Meledak di sana satu kendaraan dari Potato, tapi ternyata juga Potatonya terus diincar oleh Jimmy. Pertemuan antara tim Indonesia dan juga DBD kembali terjadi setelah tadi di awal Sunhawk yang bertemu adalah Boom bersama DBD. Saat ini AE bersama DBD. Oh no. Fnatic sudah dipulangkan menuju ke arah lobby kali ini dengan 3 player saja dari Alter Ego. Perlu langsung melakukan repositioning juga mengitari rumah-rumah yang sudah dihuni oleh DBD. Don't break dreams. Kali ini dari Potato berhasil nampaknya keluar dari jeratan maut 2 player. Dan bahkan kali ini Ponbit sudah mulai mengunci menuju ke arah bagian depan juga. Tapi Echo menembak menuju ke arah seorang Potato. Keluar tidak ya. Dan akhirnya Renare lagi-lagi mendapatkan positioning yang sangat apik di bagian belakang. Bisa melakukan covering up menuju ke arah teman-temannya. Tapi Potato kembali tertangkap di sini. Ponbit pun tidak bisa kemana-mana karena sudah mulai dikunci pergerakannya. Nampaknya setup dari Alter Ego ini diacak-acak abis sih. Ya, ini adalah spesialnya Renalre. Dia bukan pemain dengan mekanik tinggi, bukan pemain yang cepat untuk melakukan jiggle, tapi Renalre tahu di mana posisi tepat untuk dia bisa mendapatkan knockdown. Sayangnya Renalre tidak mengetahui adanya pemain DBD di area sebelah kiri defensifnya sehingga dia harus ditumbangkan. Menyisakan satu yang terakhir, Ponbit. Saat ini kita harapkan dia bisa memberikan sebuah kejutan. Diharapkan semoga saja bisa mendapatkan pemain DBD. Ternyata Geekfam mengetahui posisi dari Ponbit dan membuat AE berada di posisi bawah. Alter Ego, what's wrong? Gue nggak tahu kenapa apa yang terjadi. Tapi tadi kalau kita lihat fightnya agak sedikit berantakan ya. Mungkin tadi mau mengambil rumah panjang tapi ternyata sudah ada orangnya. Karena tadi kelihatannya Potato yang tertangkap terlebih dahulu di bagian depan. Lalu baru berusaha dia lakukan backup oleh teman-temannya. Tapi Fnatic-nya tertangkap di bagian belakang juga. Membuat positioning atau mungkin plan awalnya mau mengambil rumah tersebut. Tapi malah gagal. Dan mereka harus cepat berputar otak decision making apa yang harus dilakukan. Dan nampaknya gagal decision making yang sedang mereka jalankan. Ya, dan sangat disayangkan tadi third party kembali menjadi momok berbahaya untuk tim Indonesia di saat Ponbit mencoba untuk mendapatkan angle menuju ke arah DBD. Ternyata dia tidak sadar ada third party. Ini adalah sesuatu yang memang sulit untuk bisa diantisipasi. Kita tidak mengetahui ada third party datang karena third party bisa datang sewaktu-waktu. Apalagi ini adalah Miramar, areanya terbuka dan tepat dari Ponbit. Kalau menuju DBD memang nggak bisa ditembak, tapi kan dari tempatnya Geek sangat free sekali tadi. Ya namanya juga pelakor ya kan. Ya. Pihak ketiga selalu muncul di saat yang tepat. Betul sekali, dan langsung bisa menembak dari belakang. Betul, di saat dua pihak lagi bergumul ya kan, lagi fokus satu sama lain. Ya. Dia masuk dari belakang, diam-diam menjadi tempat nyaman juga, langsung merebut semuanya. Ya, itu adalah sesuatu yang pastinya tidak bisa diantisipasi, datang sewaktu-waktu. Dan juga seperti yang kalau kita lihat saat ini, fight tiba-tiba terjadi sewaktu-waktu menuju ke arah Faceland dan juga dari tim Eagle Esport 2E. Di dekat mereka ada Lord Ham dari Sam9. Sam9 kalau kita lihat di hari ini, bahkan tidak hanya di hari ini, sepanjang turnamen ini bergulir, mereka menjadi tim yang bermain di bawah standar kayaknya. Karena Lord Ham menjadi satu pemain terakhir tiba-tiba cepat sekali hilang satu persatu pemain-pemain dari Sam9. Entah apa yang terjadi ya, 6 poin dalam satu hari di hari kemarin. Tadi dia udah main belum sih? Belum ya? Tadi belum harusnya. Dia belum main juga di match tadi, dan ketika dia diberikan kesempatan untuk bermain di Miramar,
sudah kehilangan 3 player dan masih dengan 6 poin saja. Ini akan menjadi posisi yang cukup berbahaya nampaknya untuk Sam9. Kalau mereka tidak bisa bermain dengan maksimal untuk di minggu ketiga, ini posisinya bisa kegeser karena dia jumlah bonus poinnya itu sama-sama Boom sekarang, sama-sama 13. Ya. Jadi masih ketar-ketir lah ya bisa dibilang dari posisi-posisi tim kuncian di bagian hashtag 13, 14, 15, dan 16. Sementara kita melihat juga ke arah Hacienda del Patron. Box sama sekali tidak bergeming. Dia benar-benar bikin atau dia membangun Hacienda del Patron ini udah kayak castle, udah kayak istana buat mereka. Ya. Mereka memanjat di bagian atap-atapnya, dia lihat sekitarannya, dia cari informasi sebanyak-banyaknya juga. Tapi jujur Li ya, gue melihat Box Gaming ini permainannya tuh grafiknya menurun loh. Kan PMPL Spring dia juara 1. Betul. Ya kan di Vietnam. Terus Fall dia juara keempat. Terus kemarin juga pas di SEA Games oke lah permainannya gitu kan. Tapi untuk di sekarang tuh di PMPLCA tuh nggak seperti biasanya. Dia di peringkat ke-19 loh dari segi ininya. Dari segi bonus poin. Bener, betul sekali. Liga juga di peringkat ke-18. Ya. Jadi benar-benar super underperform. Ya bahkan di Liga dia belum mendapatkan WWCD sama sekali selama dia sudah bermain 40 match. Bahkan kemarin berarti tambah 4, tambah yang sekarang berarti 45 match. Mereka sudah bermain belum ada WWCD untuk Box. Karena kalau kita lihat Box, tidak hanya Box sebenarnya, semua tim Vietnam Cijel itu bermain di bawah standar. Belum, cuma The Xavier doang ya? Iya ya, dan The Xavier tadi sempat kita bahas juga, mereka kenapa di peringkat pertama karena ketolong sama WWCD yang tadi. Iya. Karena memang andalan mereka di Sanhok. Benar. Kayaknya memang Vietnam perlu perbaikan sih dari segi permainannya. Mungkin mereka kuat di negaranya, tapi begitu diadu sama negara-negara ASEAN lain ya tidak bergeming gitu loh. Tidak bisa menjadi apa-apa. Dan dimana kita bergeser juga ya ke arah yang berbeda kali ini. BN United salah satu tim Vietnam juga yang bisa dibilang kadang-kadang bisa memberikan performance yang tidak terduga. Tapi kali ini yang tidak diduga-duga adalah granat dari Tony Kurniawan connect menuju ke arah satu player box. Bensu seorang diri tidak berdaya di belakang kontainer kuning. 3 player box lainnya tidak bisa menyelamatkan nyawa tersebut. Ya, kita melihat bahkan ada sebuah pressure yang akan coba diberikan kembali, granat kembali dilemparkan menuju ke arah depan, menuju ke arah Bensu, bendera Suriname yang akan terus diincar, tapi ternyata gagal tadi. Ada Mr. Five yang coba untuk melakukan proning, dan Mr. Five ini bisa memberikan sebuah pressure menuju ke arah Trismi bersama dengan Sunoas di area seberangnya. Harusnya sih seperti itu, tapi sejauh ini kita melihat nampaknya dari FaZe Clan juga tidak mau melakukan banyak sekali pergerakan keluar. Kita bergeser menuju ke arah BN United dan juga Infinity. Yang tadi sempat kita pantau adanya satu player yang ditumbangkan juga. Tapi kali ini Nuzi lagi-lagi si tampan dan pemberani bakal maju dengan molotov yang dilontarkan terlebih dahulu menuju ke arah satu shack kecil. Dibuatlah kebakaran, dibuatlah panas. Membuat semua player dari BN panik dan terbakar satu player Max LV. Mentah-mentah coy, semuanya diratain. Gila Nuzi, sadis banget coy. Ya, memang sangat-sangat luar biasa apa yang ditunjukkan oleh Nuzi, kembali menjadi momok berbahaya untuk berbagai tim saat ini. Yang dilumat habis oleh Nuzi adalah tim asal Vietnam. Kembali kita melihat defensif tim-tim Vietnam mudah untuk dijebol oleh berbagai tim di PMPL SEA. Itu yang membuat mereka berada di lembar yang kedua. Dan juga kita menyaksikan bagaimana ternyata dari Elimination Fit ada fight yang sedang terjadi. Olio juga mendapatkan Ravenclaw. Genesis Dogma tadi terlibat fight bersama dengan Geek Fam kalau nggak salah. Oke, berarti udah mulai ada beberapa tim yang bergesekan ya, karena mereka bertemu dipaksa, bisa dibilang kayak dipaksakan untuk bertemu karena zona sudah mulai mengecil kembali. Dan betul saja, Yuhai langsung ditumbangkan juga dengan satu player tadi di depan sana, bakal langsung di-confirm menjadi elimination point juga. Bergeser Vampire. Ya, dia pulang kagak bawa poin. Ya, itulah dia yang kita lihat, nampaknya Vampire sudah mulai ketemu bagaimana cara melumat tim Vietnam yang satu ini. Mereka nyayur di PMWI tapi tidak untuk di PMPLC, terutama di 2 hari ini kita melihat fight kembali pecah antara Geek Fam dan juga Genesis Dogma. Ada sebuah granat coba dilemparkan oleh Mika menuju ke area depan, menuju ke arah defensif dari Genesis Dogma tadi. Berhasilkah? Ternyata belum. Molotov bukan granat tadi yang coba dilemparkan. Terus ngacir pemain-pemain dari Geek Fam. Kembali mereka berpikir untuk rotasi terlebih dahulu, bermain pragmatis dulu, yang penting late game dulu aja, fightnya bisa belakangan. Oh, dan kali ini tidak bisa kemana-mana lagi. Dia tertahan di satu shack kecil, berusaha untuk ngecek terlebih dahulu di dalamnya. Nah kan, Demrutnya offside, ditembak oleh seorang Logan. Tidak berdaya nampaknya 2 player dari Geek Fam tersebut sudah terjebak di bagian luar. Dan bahkan kita melihat playzone-nya sudah mulai semakin sakit lagi, menumbangkan satu persatu player-player dari Geek Fam juga. Namun zonanya, ya ampun, Infinity dia makan apa coy tadi pagi? Ya, kembali ini adalah permainan dari Infinity. Di awal-awal mereka masih jauh dari circle. Di awal-awal mereka terkena blue zone. Tapi di circle yang kelima, selalu circle 5, mereka berada di tengah. Dan ini yang menjadi daya magis dari Infinity. Mereka nampaknya mbahnya kuat.
Sehingga mereka bisa langsung berada di tengah. Karena ada Nuzi kali ya. Mungkin. Kuat banget gitu loh. Ininya apa namanya, magis-magisnya gitu kan. Betul. Limbat Junior katanya. Ya, dan juga memang kebetulan dia suka makan buah manggis kan. Manggis. Oh iya betul. Oh itu yang ku coba melempar. Manggis. Itu dia. Dan juga mungkin saja dia sering makan ekstrak kulit manggis ya. Oh, kabar gembira. Ya. Tapi ngomong-ngomong kabar gembira kayaknya dari Lord Ham nih berusaha untuk mendapatkan kabar gembira walaupun satu persatu semuanya keluar dari trackingannya terlalu dekat, nampaknya jarak tracking dari seorang Lord Harm menuju ke player-player dari Two Eagle lainnya. Tapi ternyata kali ini satu player dari Eagle diberikan tugas yang cukup berat untuk berada di bagian belakang untuk mengganggu juga Lord Harm yang dari tadi ngelakuin tracking. Ya tapi ternyata Okta yang mendapatkan seorang Tuan 2K dari arah yang berbeda. Kita melihat 5 elimination sudah didapatkan oleh Boom. Semoga saja terus bertambah elimination untuk Boom Esport dari tim Indonesia. Face Clan, satu pemainnya tumbang Mr. Five. Ada yang datang, Vintores coba datang untuk menyelamatkan seorang pemain dari Face Clan. Berhasilkah Mr. Five untuk di revive? Karena memang Vintores low HP juga di sana. Bahkan Break coba untuk maju, mencoba untuk bisa mendapatkan pemain tersebut dan ternyata Break mendapatkannya. Tapi Tony K kembali menjadi pemeran antagonis, mendapatkan Break dari Box Gaming dan Box pulang seluruhnya. Wow, itu nice trade banget sih yang dilakukan oleh Tony K. Satu player memang di take down oleh si Break tersebut, tapi Tony K mampu ngebayarin dari bagian belakang dan it works untuk Face Clan sejauh ini. Tapi berapa lama zonanya juga bakal bergerak kembali menuju ke arah bagian depan. Dua tim kali ini terjerat dalam hubungan yang tidak baik-baik saja. Satu net connect dari seorang Shorties menuju ke arah player-player dari Face Clan dan Tony Kurniawan pun tumbang. Hanya tersisa Beer Eleven saja. Player yang dari tadi kita gibahin juga udah low health, gak punya helm, buat kepalanya botak juga, lagi berusaha untuk berlari maju ke arah bagian depan. Gila, ini terbuka banget Sandika. Ya, tidak memiliki helm nampaknya tadi kalau kita lihat Beer Eleven, dan Beer Eleven dipulangkan menuju ke arah lobby. Sangat baik apa yang ditujukan oleh pemain-pemain back in time. Face Clan pulang, tim-tim yang berada di peringkat atas tiba-tiba berguguran, tapi Infinity masih kuat di sana. Nine Noise mendapatkan satu knockdown. Saat dia berada di posisi terbuka, justru dia yang dapetin knockdown. Gila. Mungkin karena ada backup dari teman-teman yang langsung maju begitu saja dua player, tapi Okta lagi berusaha untuk mendapatkan satu. Nice banget Okta. Itu dia positioning yang sangat baik dari sebelah kanan. Dia nge-flank dan langsung menumbangkan satu player dari back in time, di mana dua player back in time sudah mulai maju ke arah bagian depan, satu yang ketinggalan di bagian belakang, dan ternyata hanya tersisa Shorty S saja kali ini seorang diri di arah yang berbeda juga. Kuang tidak bisa kemana-mana, posisinya terlalu terbuka di bagian depan, dan satu nets connect sampai mobilnya. Wow, sangat luar biasa sekali. Lebih besar pasak daripada tiang. Granat dimasak membuat SLD jadi hilang. Granat yang dimasak oleh Nuzi membuat SLD menjadi kotak di sana. 4-4-nya langsung pulang menuju lobby, dan kita melihat kembali Infinity sangat kuat. Tapi kita lihat juga bagaimana gebrakan yang ditunjukkan oleh Boom. Perlahan namun pasti Boom terus memberikan gebrakan dan terus mendobrak pertahanan lawan-lawannya. Inilah yang dibutuhkan oleh Boom. Mereka untuk melakukan rotasi sangat bagus, tapi saat team fight mereka cenderung sulit untuk bisa memenangkannya. Di match kali ini kita tidak melihat hal tersebut. Di match kali ini kita melihat fight terus dimenangkan oleh Boom. Walaupun memang barusan menangnya lawan tim NFT, tapi kembali kemenangan didapat oleh Boom untuk mereka akhirnya create space, akhirnya punya space di sana, punya ruang di sana maksud saya untuk bisa memainkan area tersebut dan high ground yang dimiliki oleh Boom. Iya. Ini adalah kabar atau angin segar untuk tim Indonesia, especially for Boom Esports. Dengan 4 punggawa yang masih utuh, masih cukup kokoh. Mantap betul. Panik Racing-nya maju ke arah bagian depan dan terlalu terbuka. Okta. Aduh Shirty, kenapa dia muncul di saat yang tidak tepat? Ini menyebalkan banget. Nanti pulang. Bye. Mamam tuh. Bye. Sudah, Okta, ayo kita bisa revive Okta. Tapi sementara Okta lagi butuh di revive, Reizi perlu buying time terlebih dahulu. Reizi sangat disayangkan. Satu momen granat yang membuat tadi tiba-tiba panik terjadi di pertahanan Boom Esport. Untungnya masih ada reset yang bisa dimainkan oleh pemain-pemain Boom. Revive masih bisa terjadi, bahkan revive-nya harusnya sudah berhasil. Walaupun memang butuh banyak waktu dan kehilangan momentum Boom. Setelah tadi ada satu momen mereka tiba-tiba kocar-kacir oleh pemain dari back time yaitu Serti. Kita melihat saat ini Geek Fam masih berada di area terbuka. Geek Fam masih bisa ditembak oleh pemain-pemain Infinity, tapi Infinity juga bisa didapatkan oleh Boom yaitu Reizi. Granat ada di tangan kanannya. Coba dilemparkan menuju ke arah depan. Gatani bisa didapatkan. Gatani akan terkena granat, tapi masih ada HP pink saja. HP-nya justru granat Nuzi yang mendapatkan Yami. Tapi Reizi terus berikan cover dari arah sebelah kiri. Aduh, ini bikin ketar-ketir coy. Nuzi lempar nits lagi menuju ke arah bagian depan. Nah, Nuzi yang ditembakin membuat Nuzi tidak bisa bergerak secara leluasa, dan kali ini Mela pun terkena tembakan. Ini apalah ya, Infinity ini ditembak nih susah kali untuk matinya. Nah, itu Demrut. Mantap sekali Demrut, nembak dari bagian jauh. Itu yang kita harapkan dari Geek Fam Malaysia.
berusaha untuk menjadi third party dan mendapatkan target kembali ke arah bagian depan, tapi Mela sadar dengan adanya keberadaan dari Geek Fan di depan sana terlalu terbuka. Oh no, Mika OP bakal langsung tertangkap begitu saja. Infinity melakukan split position yang sangat baik sekali, tapi Nuzi sudah tidak bisa terselamatkan lagi. Tapi Boom masih bisa menyelamatkan satu kembali dan 4 sudah bangkit. Hexas bakal langsung melakukan end ke arah bagian depan, tapi Mela maju ke arah bagian depan melakukan cross combat kali ini. Cukup sulit nampaknya, berusaha untuk dijiga. Nice banget, Mela down, Logan mati, rata coy. Rata, Infinity dipulangkan menuju ke arah lobby. Memang kuncinya adalah memulangkan Mela dan memulangkan satu player yang lainnya, yaitu Nuzi. Karena dua pemain tersebut adalah dua kuncian untuk Infinity bisa dipulangkan. Boom, unggul jumlah. Demrut akan coba dicari. Demrut diincar. Demrut berada di area yang sulit untuk dijangkau, tapi sudah ketahuan karena memang kurus tadi dan juga kering pohon yang dipilih oleh seorang Demrut. Kurker, pohon yang diambil oleh Demrut. Nah, ngepick, ayo tapping lagi. Brazy, let's go. Demrut udah gak bisa kemana-mana. Ayo kunci posisinya tadi itu jepitan malah boom. Stay hungry, hungry beast. Sangat luar biasa. Boom mendapatkan sebuah winner chicken dinner kembali. Apresiasi tinggi harus kita berikan kepada tim yang satu ini. Kita melihat mereka bermain dengan sangat-sangat baik. Ini Boom yang kita tunggu-tunggu, Cijel. Boom yang bisa rotasi, tapi Boom yang bisa menang lawan fight 4 lawan 4.